Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sinta Ulansari, NPM 19124913. Adapun di sini saya akan memperbaiki video yang mana saya tidak membacakan materi pembahasan dari isi makalah kelompok 14, yaitu Al-Khomayatul Minat Talaus, yang mana bagian bab kedua tentang pembahasan lingkungan dalam pandangan Islam. Bagian yang apa? Pengertian lingkungan. Lingkungan berasal dari kata lingkungan, yaitu sekeliling atau sekitar yang ada di dalam lingkungan, kawasan wilayah kita, tempat tinggal kita. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu tempat tinggal kita. Lingkungan hidup biasanya disebut dengan biotik, yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia. Secara umum yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala benda, kondisi atau keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam suatu yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Bagian yang kedua yaitu makna lingkungan bagi makhluk. Kehadiran lingkungan bagi makhluk pada hakikatnya merupakan suatu syarat atau mutlak bagi kelangsungan hidup. Secara keadaan yang baik berarti lingkungan tersebut menunjukkan terhadap kelangsungan hidup manusia bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kualitas atau mutu lingkungan adalah kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Lingkungan dengan seluruh makhluk hidup erat hubungannya. Artinya lingkungan tuh sangat erat tergantung atas sesama makhluknya. Makhluk yaitu makhluk hidup lainnya. Bagian yang ketiga yaitu pengelolaan lingkungan hidup secara etimologis. Maka manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan bentuk kata dari khulafau, yang berarti pihak yang menggantikan posisi, yang memberikan kepercayaan secara terminologis. Makna khalifah secara fungsional berarti mandataris, yakni pihak yang diberi tanggung jawab oleh pemberi dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mendapat kepercayaan tapi tidak menjalankan kepercayaannya, maka dalam Islam itu akan disebut khianat atau hianat. Sehingga manusia sebagai khalifah harus bisa memimpin seluruh jiwa raga, baik akal, moral, tangan, kaki, hati, dan seluruh, agar bisa menjalankan amanah sebagai khalifah dalam memimpin alam ini dengan segala isinya. Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia harus dipandang sebaik komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Keseimbangan dan kerahasiaan harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Semuanya saling berkaitan. Jika salah satu komponen mengalami gangguan, pasti akan berpengaruh terhadap komponen yang lainnya. Yang bagian terakhir yaitu solusi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, jadi bencana lingkungan itu seperti tsunami, tanah longsor, lumpur, dan gempa adalah sederajat bencana yang silih berganti tahun, tidak selamanya karena pada faktor alam, akan tetapi juga karena faktor manusia yang merusak lingkungan tersebut dan lingkungan alam. Jadi mengakibatkan adanya bencana di dalam lingkungan. Faktor alam akan tetapi juga karena faktor manusia yang merusak alam. Nah, begitu. Jadi hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Solusinya yang diberikan fikih terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain adalah apa yang
telah dijelaskan dalam fikih lingkungan sebagai fikih kontemporer, yaitu fikih masa kini, di mana sumber hukum dari fikih tersebut yang disebut dengan ijtihad untuk mengatur bagaimana seharusnya lingkungan yang telah rusak tersebut, apakah akibat bencana alam seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, dan lain-lain diselestarikan kembali dengan kepada perbuatan manusia untuk melestarikan alam sekitar. Perintah Allah misalnya menanami kembali pohon-pohonan, menjaga lingkungan dengan tidak merusak dan juga tidak membuang sampah sesukanya, meminimalisirkan penggunaan plastik, menjaga kualitas udara agar tidak tercemar dengan polusi yang telah kita perbuat, yang juga harus dipikirkan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai pewaris bumi, sebagai tempat tinggal sesama makhluk hidup di bumi ini. Perilaku dalam berhadapan dengan alam, yakni yang pertama sikap hormat terhadap alam, yang kedua prinsip tanggung jawab, dan yang terakhir prinsip kasih sayang dan pedulinya terhadap lingkungan dan alam sekitar. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jadi apabila ada kata-kata yang saya kurang baik atau kurang berkenan, mohon maaf, ampun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.